Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Dimensi Halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, untuk teman-teman yang masuk ke pembelajaran cara melihat hantu yang sudah ada di konten saya, yang saya upload 3 bulan yang lalu, yaitu langkah-langkah untuk melihat hantu dengan gampang, ya, tanpa harus ribet latihan yang begini begitu, ya. Tanpa ribet bisa melihat hantu, sudah saya upload di konten saya 3 bulan lalu. Silahkan disimak sampai tuntas, lumayan panjang durasinya karena langkah-langkah dan step-step untuk bisa melihat hantu. Nah, hari ini kita akan memasuki level up, ya, yaitu level lanjutan cara melihat hantu dan berkomunikasi dengan hantu. Berkomunikasi dengan hantu, sahabat-sahabatku. Nah, ini kita pilah dulu nih. Kita pilah dulu pemahaman mengenai hantu. Ada 2 jenis pemahaman tentang hantu. Yang pertama, hantu yang hanya ada dalam pikiran kita, atau hantu hasil halusinasi ketakutan kita sendiri, gambaran-gambaran di layar imajiner pikiran kita. Nah, ini berarti bukan hantu yang sebenarnya, ya. Yang kedua adalah eksistensi dari entitas lain. Nah, ini baru yang disebut hantu beneran, ya, dari entitas lain. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu hantu yang dari entitas lain. Nah, cara melihat entitas lain, cara melihat hantu dalam dimensi kita tentunya, yang pertama menjadi rujukan adalah bagaimana fokus teman-teman saat itu terlatih untuk lebih peka, lebih tajam, dan lebih hening. Saya kira hening ini yang agak sulit dihasilkan, ya, sahabatku, karena keheningan baru bisa muncul pada saat kita melatihnya. Melatih agar terbiasa dalam keheningan dan kita peka dalam keheningan, salah satunya adalah dengan olah nafas, ya. Latihannya nggak perlu berbulan-bulan, ya. Cukup 3 hari saja mempraktekkan olah nafas seperti ini. Kita pejamkan mata, kemudian kita tarik nafas, lalu langsung kita hembuskan lewat hidung. Nah, ini kita amati terus, jangan sampai lepas, ya. Amatilah kejadian tersebut, ya. Sadari dengan sepenuh kesadaran keluar masuknya nafas. Kalau kalian sedang menghirup, berarti aku sedang menghirup nafas. Saat menghembuskan, pikiran kalian berkata, aku sedang mengeluarkan nafas. Aku sedang menghirup nafas. Aku sedang mengeluarkan nafas. Tapi lakukan dengan pelan, ya. Nggak ada hitungan baku harus berapa kali ulangan. Yang jelas teman-teman melatih itu sampai benar-benar kalian bisa mendengarkan suara nging di telinga kalian dan di kepala kalian. Nging. Ini, ya, sahabatku. Ini keheningan, ya. Teman-teman berarti mulai masuk ke dalam dimensi keheningan. Sampai telinga seolah-olah mendengar dengungan dari alam semesta. Nging, ya. Teman-teman kalau hening seperti itu rasanya, ya. Yang terdengar seolah-olah ada suara nging. Kadang-kadang untuk sebagian orang nging seperti itu. Untuk sebagian orang lagi kadang-kadang suaranya ngeng. Beda, ya. Jadi setiap orang berbeda-beda wujud dan bentuk suara nging yang saya maksudkan ini. Tapi intinya sama, ya. Teman-teman mulai masuk dalam keheningan yang luar biasa hening, sehingga cicak jatuh pun terdengar keras, buok gitu. Terdengar buk gitu. Padahal cicak jatuh. Nah, kalau sudah berlatih ini 3 hari berturut-turut, silahkan teman-teman mencari tempat yang memungkinkan adanya penampakan. Tempat-tempat yang memungkinkan adanya penampakan untuk latihan ini adalah tempat yang lembab. Tempat yang lembab ini bisa saja rumah, bangunan rumah yang cukup besar, masih ada atap, ya, dan tidak dihuni lama. Ini masih lembab, sahabatku, ya. Biasanya rumah-rumah kuno atau rumah-rumah yang memiliki kisah kejadian tragis, bekas suatu kejadian tragis ditinggalkan oleh banyak orang. Nah, ini, bang, takut bang saya untuk ke sana bang saya. Nah, kalau sudah takut berarti nggak usah penasaran soal hantu, ya. Nggak usah penasaran, nggak usah pengen melihat, nggak usah pengen berinteraksi dengan hantu. Sudah cukup menjadi biasa-biasa saja, nggak perlu kenal hantu, nggak perlu melihat hantu, nggak perlu tahu cara melihat hantu kalau memang takut. Karena
melatih penglihatan dan kepekaan ini di alam nyata, teman-teman perlu keberanian, ya. Nah, bagaimana Bang kalau kita bawa teman? Lebih banyak gagalnya kalau kalian banyak atau membawa teman. Kenapa demikian? Karena ya, yang pertama, tentu aura yang ada, yang terjadi tidak sama. Auramu, getaranmu, vibrasimu, dan vibrasi kawan kita yang kita ajak ini belum tentu sama. Belum tentu sinkron dan harmonis. Kalian sudah melatih keheningan, sedangkan teman belum. Nah, ini bisa jadi malah teman yang ketakutan, sehingga kalian juga akan terimbas rasa takut, sehingga akhirnya gagal juga prakteknya. Nah, lebih baik latihan sendiri, nggak usah jauh-jauh, nggak usah di tempat yang di tengah hutan, nggak usah. Ya, di tengah kota saja, di mana tempat-tempat yang lama terbengkalai ditinggalkan. Nah, itu bisa sebagai tempat latihan melihat fenomena yang terjadi di ruang-ruang lembab, ya sahabat-sahabatku. Jadi latihan dulu, ya nggak perlu larut malam. Teman-teman melatih diri sekitar pukul 19.00 sudah cukup bagus, ya. 19.00 jam 7 malam waktu Indonesia Barat, ya, atau sehabis maghrib nggak apa-apa teman-teman. Nah, untuk memulai melihat hantu maka tidak perlu menggunakan pencahayaan tambahan, ya. Teman-teman pada saat masuk ke ruang-ruang lembab, ya, rumah-rumah yang terbengkalai tersebut, ya, pakai bantuan senter HP cukup lah, ya. Kemudian dimatikan, kemudian mulai duduk hening di situ sama, ya, mulai melatih mengeluarkan dan menghirup nafas dari hidung, mulai menenangkan diri, mengheningkan diri. Ini proses latihannya. Awali doa-doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, ya. Diawali dengan doa mohon keselamatan dari Allah, mohon keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baru kemudian lakukan pernafasan, ya, yang pelan panjang tadi. Menarik dengan halus dan menghembuskan nafas dengan halus lewat hidung, ya. Nah, itu disadari, ya. Kita harus sadar benar-benar pada saat kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Jadi kita menyadari hal itu, fokus. Itu namanya fokus di satu titik pernafasan, ya. Fokus ke satu titik pernafasan. Nah, seperti itu, ya. Itu yang disebut fokus ke satu titik, yaitu. Nah, kemudian setelah teman-teman memasuki keheningan, ini biasanya akan mulai ada, biasanya kalau di dalam tempat tersebut ada hantu poltergeist yang energinya kuat bisa menggerakkan benda, maka biasanya ada barang jatuh dulu. Entah itu seperti genteng yang jatuh, atau suara gelas jatuh, atau seperti suara piring jatuh, ya. Pokoknya ada suara jatuh dulu sebagai pembukaan, openingnya. Biasanya, ya, kalau memang di dalam ruangan tersebut ada poltergeist. Nah, apa tentang poltergeist? Sudah pernah saya bahas di konten saya sebulan yang lalu mengenai hantu poltergeist, jenis hantu poltergeist, ya. Nah, nanti kalau fenomena poltergeist ini nggak ada, misalkan di awal-awal nggak muncul, langsung nampak halus sosok yang mulai pelan-pelan hadir, mulai terlihat oleh mata kita, ya nggak masalah. Itu berarti kalian sudah mulai bisa melihat penampakan hantu tersebut dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Nah, pada saat teman-teman dirasa mungkin jantung melemah, detak jantung mulai tidak menentu, nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka teman-teman bisa mengakhiri sesi tersebut. Jangan lari, ya, cukup keluar dari ruangan tersebut pelan-pelan, lalu kembali menuju kendaraan dan pulang, ya. Ini kalau memang nggak kuat. Jangan dipaksakan kalau nggak kuat, berbahaya untuk jantung, ya. Tapi kalau teman-teman memang masih kuat, silahkan, ya, tunggu penampakannya sampai benar-benar jelas. Nah, nanti bisa diawali dengan dialog, ya. Dialog saja dengan bahasa sehari-hari, nggak perlu pakai bahasa asing, bahasa yang sulit kalian pahami. Dialog saja dengan bahasa keseharian. Kalau teman-teman keseharian biasa pakai bahasa daerah, ya ajak ngobrol dengan bahasa daerah saja, ya. Jadi nggak perlu ribet di sini, agar kalian mudah berinteraksi dengan mereka. Nah, kemudian untuk mengakhirinya, ya seperti kita kenalan dengan manusia, ya. Untuk mengakhirinya kita juga pamit baik-baik, ya. Nah, biasanya nanti ada kode, ya. Kalau dia berkenan terhadap kalian, mungkin ada kode yang bisa memanggilnya sewaktu-waktu sehingga bisa berkomunikasi dengan dia di tempat yang sama dengan kode nama tertentu biasanya. Kalau tidak pun tidak ada masalah.
Yang terpenting latihan melihat hantu ini benar-benar teman-teman siapkan mental, ya, kondisi kesehatan fit, jangan dalam keadaan demam, jangan dalam keadaan sakit, ya, upayakan juga asupan air putihnya cukup, jantung kalian kuat, sehingga terkondisikan bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk halus tersebut. Ya, ini sesi lanjutan, nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya bagaimana komunikasi intens lebih dalam lagi dengan hantu, ya. Kita akhiri dulu sesi video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan like dan komen, ya. Siapa tahu bisa berbagi pengalaman tentang komunikasi dengan hantu. Terima kasih sahabatku, sampai jumpa di konten-konten dimensi halus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.